Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man istafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia agar mereka bertauhid kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, beliau memberikan sebuah kaidah di dalam tafsir Al-Quran ketika beliau menyebutkan bahwasanya kata-kata ya'budun, kata-kata ibadah di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah tauhid. Maka apabila kita melihat tafsir para ulama seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, begitu juga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, maka ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat, beliau menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ay illa liwahidun. Maksud daripada kata-kata ya'budun adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk tujuan itu juga Allah Jalla wa Ala mengutus kepada manusia dan jin tersebut orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi utusannya. Maka setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah ke muka bumi ini kepada setiap kaum adalah agar mereka mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi lawan daripada tauhid itu, yaitu kesyirikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kata Allah, kami mengutus setiap rasul pada setiap kaum. Kami mengutus seorang rasul pada setiap kaum. Di mana tujuannya? Tugas mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada utusan tersebut, rasul itu, ani'budullah, agar mereka mengajak manusia, kaumnya, umatnya, agar mereka mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi taghut, yaitu kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW di dalam sirah beliau, perjalanan dakwah Nabi sejak Nabi diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masa fatrah Makkiyah, khususnya di masa dakwah Nabi SAW di kota Mekah, maka titik berat dakwah beliau itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan tauhid. Barulah setelah beliau hijrah ke Madinah, barulah satu persatu turun syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, seperti ibadah puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan salat, satu ibadah nan agung sebagai tiang agama kita, itu diturunkan oleh Allah, kewajiban salat fardu 5 waktu, itu hampir di akhir menjelang berakhirnya dakwah Nabi SAW di kota Mekah ketika Nabi Isra dan Mi'raj. 13 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah dan fokus kepada permasalahan yang berkaitan dengan membangun akidah umat.
Bahkan ketika Nabi SAW mengutus para duat, para da'i, seperti yang terdapat di dalam hadis yang menyebutkan ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai da'i yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman. Ketika Nabi melepas sahabat beliau tersebut, Nabi mengatakan, innaka ta'ti qaumun min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau mendatangi satu kaum yang mana mereka itu adalah ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang menjadi prioritas utama dari apa yang akan engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid. Yaitu agar mereka menyadari dan mengakui, meyakini tidak ada yang berhak diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Ini titik utama. Ini misi utama. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk berdakwah. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita memperhatikan kandungan daripada Al-Qur'an seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad, yang menegaskan dan menceritakan tentang permasalahan yang berkaitan dengan tauhid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya suratul Ikhlas thuluthul Quran, adalah sepertiganya Al-Quran. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa? Karena suratul Ikhlas adalah gambaran secara global tentang permasalahan yang dinamakan dengan tauhid, yang dinamakan dengan akidah. Makanya para ulama menjelaskan hadis tersebut, kenapa suratul Ikhlas dikatakan oleh Nabi thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran, karena surat Al-Ikhlas mencakup akidah, mencakup permasalahan tauhid. Sementara Al-Quran imma berbicara tentang akidah, imma berbicara tentang hukum, imma berbicara tentang sirah, sejarah. Maka ketika Al-Quran secara keseluruhan yang pokok bahasannya adalah terdapat dalam 3 pembahasan ini. Apapun ayat di dalam Al-Quran, bisa jadi ayat itu berbicara tentang tauhid, bisa jadi ayat itu berbicara tentang hukum, bisa jadi ayat itu berbicara tentang sejarah. Makanya dikatakan suratul Ikhlas thuluthul Quran. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan beliau ketika mengomentari ungkapan ini, beliau mengatakan bal kulluhu at-tauhid. Bahkan kalau boleh kita mengatakan Al-Quran itu semuanya adalah tauhid. Kenapa bisa demikian? Tadi sudah kita katakan bahwasanya Al-Quran titik pembahasannya ada pada 3 poin. Tentang akidah, tentang hukum, halal dan haram, kemudian tentang sejarah. Lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan bal kulluhu tauhid. Bahkan semuanya sebenarnya berbicara tentang tauhid. Kenapa demikian? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat kandungan Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya ada kalanya Al-Quran berbicara tentang tauhid. Ini tidak bisa kita pungkiri. Atau berbicara tentang hukum yang tadi kita katakan halal. Dan itulah amalan orang-orang yang bertauhid. Masih ada kaitannya dengan tauhid. Atau berbicara tentang hukum, yaitu haram. Dan inilah amalan yang dihindari dan dijauhi oleh orang yang bertauhid. Masih ada kaitannya, hubungannya dengan tauhid. Atau Al-Quran berbicara tentang sejarah. Imma sejarah orang-orang yang beriman, seperti sejarah para nabi dan rasul dan para pengikutnya, orang-orang yang mengikuti rasul. Maka ini adalah perjalanan hidup orang-orang yang bertauhid. Masih ada kembali kaitannya dengan tauhid. Atau sejarah berbicara tentang Fir'aun
Dan orang-orang yang seperti Fir'aun, seperti Namrud, Abu Lahab, dan yang lainnya yang dikupas di dalam Al-Quran. Dan inilah perjalanan kisah orang-orang yang menentang tauhid. Masih ada hubungannya dengan tauhid. Dari sisi inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian para ulama mengatakan, bal kulluhu Al-Quran, kulluhu at-tauhid. Bahkan kalau boleh dan bisa kita katakan sesungguhnya Al-Quran itu semuanya berkaitan dengan permasalahan tauhid, dengan penjabaran seperti yang tadi kita sebutkan. Dari poin-poin ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebegitu pentingnyakah tauhid ini dalam kehidupan manusia? Sehingga untuknya Allah ciptakan jin dan manusia. Karena tauhid itu Allah utus nabi dan rasul. Dengan segala pengorbanan dan apa yang Allah telah berikan kepada para rasul tersebut. Dan dengannya, yaitu dengan tauhid inilah, Nabi memberikan amanah, tugas kepada para da'i untuk berdakwah. Bahkan tadi kita mengatakan Al-Quran juga mengupas segala permasalahan yang berkaitan dengan tauhid ini. Sebegitu pentingnyakah masalah tauhid ini dalam kehidupan kita manusia? Maka disinilah kaum muslimin perlunya kita melihat pembahasan di dalam bab akidah tentang keutamaan dan kedudukan tauhid dalam kehidupan manusia. Apa saja keutamaan dan kedudukan tauhid tersebut dalam kehidupan manusia? Yang pertama, annal amal salih la yuqbalu illa min muwahhid. Poin yang pertama yang menggambarkan tentang begitu pentingnya tauhid ini dalam kehidupan manusia, bahwasanya amal saleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari orang yang bertauhid. Maka ketika seseorang tidak perhatian kepada masalah tauhid, tanpa dia benarkan akidahnya, bagaimanapun ibadah yang dia lakukan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Sungguh wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi kita, salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami wahyukan kepada engkau dan juga orang-orang sebelum engkau, yaitu para nabi dan rasul sebelum beliau. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, lawan daripada tauhid, maka akan sia-sia amalmu. Kita tahu bagaimana amal Nabi SAW, Bapak dan Ibu. Jangankan amal yang wajib, yang sunnat. Seperti diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW salat malam hatta warima qadama, hingga bengkak kedua betis Nabi SAW, kedua kaki Nabi SAW. Saking lamanya Nabi SAW salat malamnya. Makanya Aisyah mengatakan, fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Nabi, dan itu sudah dibuktikan oleh para sahabat, di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika beliau menceritakan suatu malam Abdullah ibnu Mas'ud menginap di rumah salah seorang istri Nabi, karena istri Nabi itu adalah bibinya. Lalu kemudian Abdullah ibnu Mas'ud melihat Nabi SAW qama min firasyih. Nabi SAW bangun dari tidurnya. Fa'akhadha wudu'ah. Lalu Nabi SAW mengambil air wudu. Fatawadda'a. Lalu Nabi berwudu. Thumma salla. Lalu Nabi salat. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud yang ketika itu masih kecil? Dia pun segera berwudu, kemudian bermakmum kepada Nabi SAW. Hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan kepada kita hukum dan dijadikan dalil tentang bolehnya salat malam itu dilakukan berjamaah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Lalu kata Abdullah ibnu Mas'ud, setelah Nabi SAW pada rakaat yang pertama, Nabi membaca Al-Fatihah wa syara'a fil Baqarah.
Nabi memulai dari awal surat Al-Baqarah. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Fazanantu annahu yarka'u fi miyah. Aku mengira Nabi akan ruku pada setelah ayat ke-100 dari surat Al-Baqarah. Fatajawaz, ternyata Nabi lewat. Fazanantu annahu yarka'u fi akhiriha. Aku mengira Nabi akan ruku nanti di akhir surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Surat Al-Baqarah dalam rakaat yang pertama dibaca oleh Nabi SAW. Yang dikira oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi akan ruku setelah selesai surat Al-Baqarah. Begitu selesai surat Al-Baqarah, wa syara'a fin nisa. Ternyata Nabi belum ruku. Nabi lanjut ke surat An-Nisa. Kemudian setelah selesai surat An-Nisa, wa syara'a fi Ali Imran. Lalu Nabi SAW memulai dari surat Ali Imran. Apa pelajarannya dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Hukum yang bisa kita petik di sini adalah bolehnya seseorang membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Seperti yang sering menjadi pertanyaan pada sebagian jamaah, khususnya di salat tarawih, di salat witir, sebagian imam membaca 3 kulhu di dalam rakaat yang terakhir. Sebagian jamaah mengatakan, ini dari mana contohnya? Apa sunnahnya? Ini dia dalilnya. Kemudian ini juga dijadikan dalil bahwasanya bolehnya seseorang membaca di dalam salatnya walaupun tidak sesuai dengan urutan Al-Quran. Lihat cerita Abdullah ibnu Mas'ud. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Padahal kita tahu urutan Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini dalilnya dalam hadis yang sahih. Dan yang berkaitan dengan permasalahan kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan begitulah panjangnya salat Nabi SAW. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Hatta waqa'a fi nafsi su. Sampai-sampai terlintas di hatiku niat buruk. Kata Abdullah ibnu Mas'ud ketika menceritakan itu. Lalu orang bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud, niat buruk apa yang terlintas di benakmu, wahai Abdullah ibnu Mas'ud? Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Rasanya aku ingin cabut. Enggak kuat. Begitu ibadah Nabi SAW. Hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bawah bab al-mujahadatu fil ibadah. Kewajiban kita berjuang di dalam menyelesaikan ibadah. Letih memang, ya, susah memang, capek memang, tapi mesti kita mujahadah, mesti kita berjuang. Makanya diletakkan oleh Imam An-Nawawi di bawah bab al-mujahadatu fil ibadah. Kewajiban kita untuk berjuang di dalam ibadah. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita, Bapak dan Ibu, inilah yang dilakukan oleh Nabi di dalam salat beliau. Segininya kita belum mampu untuk mengejarnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal Nabi yang begitu banyak, yang menggunung seperti itu. Apa kata Allah ketika Nabi melakukan kesyirikan? Sia-sia. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amal kita. Amal yang menggunung seperti itu dengan kesyirikan yang kecil akan sia-sia. Apalagi batu kecil dengan kesyirikan yang menggunung. Terbalik. Inilah kita. Makanya poin utama Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan inilah keutamaan daripada tauhid, bahwasanya amal saleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari orang yang bertauhid. Karena tanpa tauhid akan sia-sia amal. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita tidak perhatian dengan masalah tauhid, kita tidak jelaskan kepada umat ini adalah kesyirikan. Kita tidak jelaskan kepada umat kewajiban kita di dalam bertauhid, tapi kita himbau mereka, ramaikan masjid, mari ibadah, mari salat, mari berzikir, mari berjihad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan ngimpi kita akan mati syahid dalam jihad kalau ketika berjihad itu menggelantung ajimat di pinggang kita. Kalau masih ada keyakinan kepada benda-benda keramat yang kita kira itu akan melindungi diri kita, man ala tamimatan faqad asyrak. Kata Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang memakai ajimat, menggantungkan ajimat, maka kata Rasulullah SAW, sungguh dia telah melakukan kesyirikan.
Dan konsekuensi dari kesyirikan itu bila ada dalam kehidupan kita, la yahbatanna amaluk, akan sia-sia. Yang kedua dari keutamaan tauhid, Bapak dan Ibu, dalam pepatah masyarakat kita dikatakan tak ada gading yang tak retak. Tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan, ketergelinciran. Maka ketika seseorang yang bertauhid, bisa jadi di dalam hidupnya dia mengalami ketergelinciran. Dia terjerumus kepada perbuatan maksiat, dosa. Maka ketika orang itu adalah orang yang bertauhid, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ayat ini berbicara berkaitan dengan seseorang yang wafat, yang meninggal dunia membawa dosa syirik. Kita tidak berbicara orang yang bertaubat. Karena taubat, kata Allah Subhanahu wa taala, bila taubat seseorang adalah taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Maka Allah akan hapus dosanya tersebut. Bila mana dia bertaubat dengan ketentuan dan syarat daripada taubat tersebut. Sekarang kita berbicara orang yang wafat, yang dia membawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dosa syirik. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampunkan orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada kemungkinan. Allah tidak mengatakan pasti, tapi ada kemungkinan. Bila mana dosa yang dilakukan oleh seseorang tersebut, selama dosanya bukan dosa syirik, dan ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam keyakinan dan akidah Islam, bahwasanya seseorang yang berdosa, usatil muwahhidin, orang yang berdosa, tetapi dia adalah orang yang bertauhid, tetapi dia tidak melakukan dosa syirik, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan Bapak dan Ibu bahwasanya dia tahta masyiatillah. Insya'a adzabah wa insya'a ghufiralah. Bila mana ada seorang dia tidak melakukan dosa syirik, dia bertauhid, walaupun dia melakukan perbuatan dosa, maka Bapak dan Ibu kita serahkan kepada Allah. Ada kemungkinan Allah akan berikan ampunan untuknya, dan ada kemungkinan Allah akan mengazabnya. Karena Allah berjanji, bagi orang-orang yang bertauhid, Allah akan berikan ampunan. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis ilahi, yang selama ini kita sebut dan dengar dengan istilah hadis qudsi. Penamaan yang lebih selamat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah kita menyebutnya dengan hadis ilahi, yaitu firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan di dalam riwayat dengan sanad yang sahih, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Ya ibadi, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai hambaku, kata Allah, ya ibadi, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jika engkau datang menghadap kepadaku membawa seberat bumi dosa, enggak tanggung-tanggung, seberat bumi. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau datang menghadap kepadaku, kata Allah, tanpa membawa dosa syirik. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah. Maka niscaya ada kemungkinan, kata Allah, aku akan berikan ampunan seberat itu pula.
jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Berbeda dengan orang yang tidak bertauhid, orang yang menodai dirinya dan hidupnya dengan kesyirikan, maka dia jauh dari ampunan Allah tabaraka wa taala. Dan kalaupun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan ini menjadi poin kita yang ketiga. Dan kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada orang ini, artinya orang yang bertauhid tadi, Allah tidak berikan ampunan untuknya, karena ada kemungkinan Allah akan azab dia. Kalaupun kemungkinan kedua ini dia ditetapkan oleh Allah untuk diazab, untuk dimasukkan ke dalam api neraka, maka poin yang ketiga Bapak dan Ibu, orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalam api neraka. Ketika Allah kehendaki dia untuk dikeluarkan dari api neraka, maka dia akan dikeluarkan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Tentu ini berkaitan dengan seorang yang bertauhid. Berbeda Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan orang yang berbuat kesyirikan. Berbeda dengan orang yang di dalam hidupnya dinodai dengan kesyirikan-kesyirikan, apapun bentuk kesyirikan tersebut. Dalam syirik besar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, orang yang melakukan dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya surga. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Tidak akan mungkin dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan Allah mengatakan seumpama apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Mustahil mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang berbuat kesyirikan, orang yang tidak beriman dan mereka melakukan kesyirikan, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mustahil masukkan mereka ke dalam surga sebagaimana mustahilnya onta masuk ke lubang jarum. Begitu ibarat yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan orang yang bertauhid, berbeda dengan orang yang menjauhi kesyirikan, walaupun Allah kehendaki dia disiksa, dia diazab lantaran dosa dan kesalahannya. Mungkin dia diazab di dalam api neraka, namun dia tidak akan kekal. Dia suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menunaikan tauhid secara utuh. Tadi orang-orang yang bertauhid, dia menjauhi dosa syirik, tetapi dia mungkin memikul dosa-dosa yang lain, tidak sampai kepada dosa syirik. Lalu ada orang yang menerapkan tauhid secara utuh, sehingga dia pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, sehingga ketika dia menghadap Allah dia tidak memiliki dosa dan dia adalah orang yang bertauhid, maka Allah selamatkan dirinya dari jilatan api neraka. Dia sama sekali tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Maka inilah poin yang keempat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anna man haqqaqat tauhid 'alal wajhil kamil. Orang yang merealisasikan tauhid secara sempurna, secara utuh, harrama 'alan nar bil kulliyah. Allah haramkan dirinya dari api neraka secara keseluruhan. Wa dakhalal jannata bighairi hisabin wala azab. Dan dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bila mana tauhidnya sempurna. Kalau tauhidnya tidak sempurna, di mana ternodai oleh dosa-dosa, dengan catatan dosanya ini tidak sampai kepada dosa syirik, ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan Allah berikan ampunan, ada kemungkinan Allah akan mengazabnya. Dan kalaupun pada kemungkinan yang kedua, dia tidak akan kekal di dalam api neraka, karena Allah akan keluarkan dia satu saat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang tidak bertauhid.
Tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah dari api neraka, karena mustahil dia akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana mustahilnya onta masuk ke lubang jarum. Berbeda dengan orang yang merealisasikan tauhid secara sempurna, secara utuh, maka Allah haramkan dirinya dijilat oleh api neraka. Dia akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kelima, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bila mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mizannya pada hari akhirat pada setiap individu, fa amma man thaqulat mawazinuh, orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Pada masa itulah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang manusia butuh syafaat. Kalau sudah diputuskan mizan dan dapatlah seseorang ketentuan di mana mizan kebaikannya ringan, di sanalah dia butuh untuk mendapatkan syafaat. Sehingga dengan syafaat tersebut, ada orang yang tadinya akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena dia mendapat syafaat, dia tidak jadi masuk neraka. Ada orang yang tadinya akan diazab dalam jangka waktu yang telah ditentukan, karena dia mendapatkan syafaat maka akan diringankan. Itulah makna daripada syafaat. Bapak dan Ibu, syafaat adalah milik Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walillahi syafa'atu jami'an. Syafaat itu milik Allah. Jadi keliru Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah ketika kita katakan, ketika kita menganggap bahwa ada selain Allah yang memiliki syafaat. Tidak ada yang selain Allah yang memiliki syafaat. Syafaat itu adalah milik Allah. Termasuk Rasulullah SAW tidak memiliki syafaat. Hanya saja Allah izinkan kepada beberapa makhluknya untuk memberikan syafaat. Syafaat milik Allah. Tapi ada makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Di antaranya adalah Rasul kita yang mulia. Makanya kita mengatakan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaat itu milik Allah. Nabi diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Sebagaimana para syuhada. Apa kata Nabi SAW? Para syuhada akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat buat 70 kerabatnya. Pasangan suami istri yang diuji oleh Allah di kehidupan dunianya dengan wafatnya anak-anaknya semasa mereka belum balik, juga dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya anak-anak yang meninggal dunia semasa kecilnya sebelum mereka balik, syafi'an liwalidayh, dia akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat buat kedua orang tuanya. Yang harus kita fahami dalam syafaat Bapak dan Ibu, seperti yang diungkapkan dan dijelaskan oleh para ulama tentang permasalahan syafaat, yang harus kita yakini pertama, syafaat adalah milik Allah. Dan Allah memberikan izin kepada beberapa makhluknya untuk memberikan syafaat. Seperti Rasul, para syuhada, anak yang wafat sebelum baliknya, dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan syafaat berdasarkan hadis yang sahih. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan, ini menjadi syarat pertama seseorang berhak untuk mendapatkan syafaat. Adanya orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Tidak semua orang. Karena hanya orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan syafaat itu milik Allah. Allah berhak untuk menetapkan siapa yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Yang kedua, syarat agar seseorang bermanfaat syafaat untuknya, dikatakan oleh para ulama, syarat yang kedua adalah ridallah lil masyfu'.
Syarat yang pertama tadi, izin Allah kepada yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Pasangan suami istri berjalan rumah tangganya 1 tahun, ada tanda-tanda kehamilan, lahir anak buah hatinya yang menghiasi sudut rumah tangga kedua pasangan suami istri ini 1 tahun, 2 tahun, kemudian wafat. Datang lagi kehamilan karunia Allah, lahir anak yang kedua, disusul oleh anak yang ketiga, beriringan kemudian wafat, sudah 3 anaknya yang wafat. Apa kata orang tuanya? Aman sudah. Udah 3 yang akan apa Pak? Memberi syafaat. Diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Betul ibu. Tapi pertanyaannya, ridho enggak Allah ibu dapat syafaat? Ini 2 syarat yang harus ada. Idznullah li syafi' wa ridallah lil masyfu'. Izin Allah untuk memberikan syafaat, tetapi juga ada syarat yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Dan Allah tidak akan meridhoi syafaat tersebut diberikan kecuali kepada orang yang bertauhid. Kecuali kepada orang yang bertauhid. Karena tidak mungkin Allah meridhoi seseorang yang tidak bertauhid. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka disinilah kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Tauhid tersebut berkaitan dengan syafaat. Poin berikutnya, yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga, melindungi orang-orang yang bertauhid. Dan Allah akan membela mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah akan membela. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan tidak mungkin seseorang dikatakan beriman jika dia tidak bertauhid. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah cukup untuk menjadi pelindung bagi hambanya? Artinya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Ketika menafsirkan ayat ini, "Alaisallahu bikafin 'abdah," ay al-muwahhid. Hambanya yang bertauhid. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan tauhid adalah Allah janjikan kemenangan, kejayaan bagi orang-orang yang bertauhid. Allah tidak akan berikan kejayaan ketika manusia, ketika kaum muslimin tidak kembali kepada fitrah tauhid mereka. Apapun kondisinya. Ketika kaum muslimin mengalami keterpurukan, kehormatan mereka diinjak-injak, harga diri mereka tercabik-cabik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, solusi utamanya, dan ini kunci utama untuk menggapai kejayaan yang tidak akan bisa kita petik kejayaan kecuali dengan jalan ini. Baca firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 50. Ketika Allah menjanjikan, Allah mengatakan, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim." Allah berjanji akan menjadikan kaum mukminin di antara kita akan menjadi khalifah, penguasa sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum," dan Allah akan teguhkan untuk mereka agama yang jelas-jelas Allah ridhoi untuk mereka. "Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna," rasa takut yang selama ini menyelimuti mereka, menghantui mereka, akan Allah gantikan dengan rasa aman, kedamaian, ketentraman. "Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," seperti yang diharapkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan, kemenangan, kehormatan itu adalah karunia Allah, Bapak. Bukan usaha kita, tapi itu adalah karunia Allah. Dan Allah berikan syaratnya. Apa syaratnya?
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya akan diberikan oleh Allah kejayaan bila mana mereka bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Maka kaum muslimin, solusi dari permasalahan umat, solusi dari keterpurukan umat saat ini, solusi satu-satunya adalah kembali kepada tauhid. Dengan kita bertauhid, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kejayaan sebagaimana yang Allah janjikan, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, waktu juga yang membatasi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.